Salam saudara-saudara, ini adalah bukti Yesus itu Tuhan dengan sebuah pernyataan. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi tanpa Yesus tidak ada kebangkitan dan tanpa Yesus tidak ada kehidupan itu sendiri. Yohanes 11 ayat 17 sampai 26 akan kita simak bersama. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan agar kita orang Kristen ini tidak khawatir dan tidak takut. Bahkan kematian itu sendiri jangan kita takuti. Yang pertama, karena Tuhan adalah kebangkitan, maka kematian bukan musuh manusia. Kematian memang memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Yohanes 11 ayat 21, maka Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Jadi karena kita cinta kepada seseorang, lalu kematian memisahkan kita dari mereka. Ayah, ibu, saudara, kakak, adik, istri, suami. Nah, bagi Marta, kematian telah memisahkan mereka dengan Lazarus yang mereka kasihi. Namun dalam Yesus, kematian telah menjadi sahabat yang membawa kita dari dunia yang fana ke sorga yang baka. Lukas 16 ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi maksudnya ke pangkuan Abraham bukan orang-orang miskin semua lalu dipangku di Abraham. Ini bahasa teologis, itu jangan membuat kita tersandung oleh iman, apalagi diserang oleh sahabat, saudara, sepupu kita itu. Masa setiap orang mati harus masuk dipangku oleh Abraham? Bukan begitu pengertiannya. Berada di dalam tempat yang nyaman. Jadi roh orang-orang yang telah mati itu berada di dalam kegiatan yang luar biasa, di mana memuliakan dan dimuliakan. Selanjutnya, kematian tidak lagi memiliki kuasa atas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakannya ialah maut. Jadi maut inilah yang dibinasakan oleh hidupnya Yesus Kristus. Sehingga semua manusia itu memang pasti mati. Namun kematian bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan hidup kembali. Dia akan ada seperti di surga, di mana Yesus datang dari surga. Dia tahu surga, dan hanya dia yang datang dari surga yang tahu membawa kita ke surga. Maka Yesus bilang, Yohanes 14 ayat 2 dan 3 itu dinyatakan, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kenapa? Karena dia datang dari surga.
Dan dia tahu dari surga. Hanya orang yang tahu alamat rumah saya, yang tahu, yang bisa membawa Anda ke sana. Atau kita kirim share lokasi. Sekarang ini pakai share lokasi, saudara-saudara. Yesus Kristus sudah share lokasi kepada Anda semua, supaya masuk ke surga. Bukan masuk surga lalu kawin dengan bidadari-bidadari. Di situ bukan urusan seks, urusan lendir gitu. Bukan. Nggak ada lendir melendirkan di sana, saudara-saudara. Apalagi menjadi ratu bidadari. Ya, ini harus diperhatikan baik-baik ya. Dengar baik-baik apa yang saya katakan. Yang kedua, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka kuburan hanyalah tempat naruh tulang. Ya, naruh badan yang datang dari bumi kembali ke bumi, dari debu kembali ke debu. Tanpa kebangkitan Yesus, manusia berada dalam keadaan yang tak tertolong. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi sia-sia, saudara-saudara, kalau tanpa kebangkitan Yesus. Nggak ada gunanya. Yesus mau begini loh, mau ngomong begini. Semua pemimpin agama hidup mati nggak bangkit-bangkit. Buddha Gautama hidup mati kuburnya masih ada. Konfusiusme itu mati kuburnya ada. Tetapi Yesus kuburnya kosong, dia naik, bangkit, hidup kembali. Bahkan ada kelompok orang-orang pergi ke satu tempat dan melihat kuburnya. Oh, ditangisi kuburnya. Oh, moga-moga kubur ini akan menolong saya. Tetapi dengar baik-baik, kubur Yesus kosong. Nanti suatu saat kubur-kubur kita semuanya akan kosong. Jadi, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Percuma kamu percaya kepada genderuwo, kepada setan hantu belau, tetapi kamu tidak menemukan kebenaran di dalam ajaran itu. Sebaliknya, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka kematian bagi orang percaya hanyalah peristirahatan belaka. Wahyu 6 ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus istirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi ini berbicara tentang ayat martir. Jadi orang-orang yang mati karena Kristus, karena mereka diejek, dihina, diinjak-injak. Seperti saudara saya Muhammad Kosman, diinjak-injak oleh orang. Umpama saja dia mati kemarin, Kosman itu. Nah, ini cerita ayat ini. Mereka masing-masing diberi sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu, sebentar, istirahat di tempat, gerak. Masa istirahat terus? Ya harus bubar juga, gitu. Menunggu orang-orang yang sama mati karena Yesus Kristus. Saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi ada orang yang mati dibunuh karena Yesus Kristus. Untung saja Muhammad Kosman tidak mati. Cuma dikasih makan itu kotoran manusia ke dalam mulutnya. Hai orang-orang yang hina, wahai mental-mental busuk. Kamu mengatakan itu membela agama, membela keyakinan, kosong nilainya.
Justru kamu merusak keyakinanmu dan menghancurkan agamamu sendiri. Haleluya. Yang ketiga, karena Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup, maka kehidupan kekal adalah sesuatu yang nyata. Kehidupan kekal itu sesuatu yang nyata, bukan mimpi-mimpi. Jadi saudara-saudara, dengan pemahaman kita Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka surga bukan lagi suatu impian. Tapi surga itu adalah kenyataan. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi Yesus akan menjemput Anda dan membawa kamu ke tempatku. Nah, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, segala tempat, di segala zaman, kapanpun kamu dengar khutbah saya ini, bahwa Yesus akan datang menjemput kita dan membawa kita masuk ke tempat itu. Tempat yang dinyanyikan, yang diandaikan, yang diimpikan, yang diharapkan, yang diangan-angankan oleh semua manusia yang hidup di dunia ini. Semua manusia percaya akan masuk nirwana masing-masing, surga masing-masing. Tetapi surga itu ada pada Yesus Kristus. Haleluya. Wahyu 19 ayat 1. Wahyu 19 ayat 1, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang-orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, pada Tuhan kita, pada sesembahan kita, Yesus Kristus. Nah loh. Haleluya. Jadi saudara-saudara, ada hidup sesudah mati. Ini yang penting, karena Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup, maka ada hidup sesudah mati. Jadi orang percaya itu bukan mati terus innalillahi game selama-lamanya. Enggak. Enak aja kamu. Jadi bagi orang percaya, yang percaya saja kepada Yesus Kristus akan ditempatkan di tempat yang bagus. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.